Ya, pemirsa, pasar modal syariah hingga kini terus menunjukkan performa positif. Bahkan indeks saham syariah Indonesia pada bulan April 2026 mengalami pertumbuhan hingga 41%, di mana level ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tumbuh 16%. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan Elevate, AFN Indonesia Forum dan juga Syariah Investment Week 2026 sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Irwan Abdallah. Beliau adalah Vice Director Syariah Capital Market Indonesia Stock Exchange. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Irwan. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pastio. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi sudah kita sedikit prolog begitu bahwa ini performanya terus menunjukkan tren yang positif. Nah, sebelumnya mungkin secara realnya Pak Irwan bisa memberikan update nih sebenarnya apa sih yang sedang dialami oleh industri pasar modal, khususnya dari pasar modal syariah Indonesia, kemudian bagaimana kondisinya, levelnya saat ini begitu Pak Irwan, silakan. Baik Mas Pastio, kalau bicara pasar modal syariah Indonesia sebenarnya kita harus flashback di saat pendiriannya di tahun 97. Jadi udah cukup lama. Tetapi kan 97 ke 2011 relatively nggak bangun lah ya, nggak terdengar. Sehingga kita melihat bahwa 2011 itu sebagai momentum kebangkitan dari pasar modal syariah Indonesia. Nah, dari sanalah mulai kita tumbuh signifikan, mulai dari kita lihat semua kinerja, baik kinerja jumlah investor, baik kinerja komposisi saham syariahnya terhadap market gitu ya, dari nilai, dari frekuensi, dari volume, semuanya luar biasa sehingga saat ini komposisi itu sudah di atas 50%. Jadi suka tidak suka kalau kita bicara pasar modal Indonesia sebenarnya majority adalah pasar modal syariah. Satu. Kemudian yang kedua kita lihat dari pergerakan indeks tadi sudah disampaikan kan prolognya tahun 2025 5 tahun terakhir itu luar biasa. Kita mengalahkan bukan hanya IHSG tetapi mengalahkan juga indeks-indeks saham syariah global gitu ya. Kita bisa mengalahkan itu. Nah, oleh sebab itulah kenapa pasar modal syariah Indonesia selama 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir lah kita dapat penghargaan secara global. Karena tadi kita konsisten tumbuh dan luar biasa pertumbuhannya. Gitu. Kira-kira begitu gambaran besar ya Pak. Berarti trennya sudah dari sisi kinerjanya bahkan mengalahkan dari beberapa indeks lainnya, bahkan indeks global juga sudah kita lewati begitu ya Pak Irwan. Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan jumlah investor, kan kita tahu pasar modal secara keseluruhannya naiknya juga sudah luar biasa. Nah, untuk yang indeks saham syariah bagaimana? Nah, syariah juga menunjukkan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat 2011 itu hampir belum ada istilah investor syariah, karena nggak ada orang tahu kan. Kemudian 10 tahun kemudian dari 2011 tercapailah 100.000 pertama. Gitu. Jadi kita perlu 100.000 pertama itu butuh waktu 10 tahun. Nah, tetapi untuk 200.000 pertama kita cuma butuh 5 tahun. Jadi penambahan 100.000-nya cuma butuh 5 tahun. Nah, saat ini sudah dia sekitar 220 ribuan investor saham syariah. Jadi sejalan dengan pertumbuhan investor total, kita pun tumbuh dengan cukup signifikan. Itu dia pertumbuhan signifikan, berarti kalau tepatnya mungkin sekitar 221.714 investor ya. Ya itu per Maret kan? Per Maret. Wow, berarti kalau sekarang pun berarti jumlahnya pasti nambah lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai langkah dari Bursa Efek Indonesia sendiri lah nih Pak Irwan, begitu Pak Irwan, bagaimana sih meningkatkan minat masyarakat lagi agar terus bisa tumbuh, kemudian mereka semakin rajin investasinya di saham-saham syariah? Jadi kenapa bisa signifikan growth-nya? Bursa Efek Indonesia menjalankan 3 strategi untuk itu. Pertama, kita selalu melakukan edukasi. Kemudian yang kedua, kita selalu berinovasi. Dan yang ketiga, kita selalu berkolaborasi. Jadi edukasi yang kita lakukan itu bukan hanya secara numbers, tetapi juga strategi edukasinya. Kita split untuk kegiatan mana yang goalsnya adalah untuk literasi, kegiatan mana yang goalsnya untuk inklusi. Selain itu kita segmented gitu. Jadi kalau untuk ketemu dengan mahasiswa begini strateginya, untuk dengan ibu rumah tangga begini. Nah, selain itu kita rutin melakukan inovasi baik dari produk maupun dari program. Contoh,
selama 10 tahun terakhir ini kita sudah bikin beberapa inovasi yang hanya ada di Indonesia. Misalnya yang paling signifikan itu Sharia Online Trading System. Itu hanya ada di Indonesia. Kemudian kita bikin filantropi untuk retail. Produk yang kita sebut wakaf saham, ya kan, infak saham, zakat saham. Itu semua adalah salah satu konsep dari inovasi yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga kolaborasi. Semua edukasi yang kita lakukan itu selalu collab dengan pihak lain, stakeholder, sehingga jumlahnya bisa signifikan, pesertanya bisa signifikan, jumlah eventnya signifikan, hasilnya juga signifikan. Nah, salah satu di antara itu kita punya yang namanya platform Syariah Investment Week. Gitu. Ini yang sejak 2019 kita siapkan. Ini adalah platform yang unik dan menjadi platform mercusuarnya pasar modal syariah Indonesia. Gitu. Itu dia. Ini beberapa inovasi terus dilakukan berarti ya, Pak Irwan. Apalagi nanti seiring juga dengan memperingati 15 tahun ya dari kegiatan pasar modal syariah di Indonesia, akan ada kegiatan bertajuk Elevate Indonesia Islamic Capital Market begitu ya. Kita akan lihat pembahasannya seperti apa. Tahan dulu, kita jeda sebentar ya Pak Irwan ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Irwan Abdallah bahwa pertumbuhan dari industri pasar modal, khususnya pasar modal syariah ini juga terus menunjukkan kinerja yang positif. Bahkan jumlah investornya juga terus bertambah, dan bahkan dari sisi indeks saham syariah Indonesia ini juga pertumbuhannya bahkan lebih tinggi daripada indeks harga saham gabungan. Seperti apa penjelasan dan juga mungkin data-data yang akan disampaikan berikut liputannya dan rangkumannya untuk Anda. Pasar modal syariah hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang pesat, di mana dari sisi kinerja indeks, sejak tahun 2020 indeks saham syariah Indonesia atau ISSI hingga April 2026 telah tumbuh 41%. Pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tumbuh 16%. Dari sisi pencatatan, per 1 Mei 2026, sudah ada 673 saham atau 70% saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada produk efek selain saham, per 31 Maret 2026, sudah terdapat 252 reksadana syariah dan 2 ETF syariah. Sedangkan untuk pencatatan sukuk, data per 1 Mei 2026 sudah terdapat 49 sukuk negara dan 313 sukuk korporasi, serta 1 efek beragun aset syariah yang baru diluncurkan pada tahun 2023 lalu. Dari sisi transaksi, per 7 Mei 2026, secara year to date rata-rata harian volume transaksi dari saham indeks saham syariah Indonesia sebanyak 30,378 juta saham atau 67% dari total volume transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dan rata-rata harian nilai transaksi saham syariah sebanyak 15,9 triliun rupiah atau 64% dari total nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sementara jumlah investor saham syariah juga tercatat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, di mana dalam 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2020 telah meningkat 158% dari 85.891 investor menjadi 221.714 investor pada Maret 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irwan Abdallah. Beliau adalah Vice Director Syariah Capital Market Indonesia Stock Exchange. Nah, kalau memang tadi sudah kita bahas pertumbuhannya, perkembangannya yang memang luar biasa sekali untuk indeks-indeks saham syariah dan juga pasar modal syariah. Lantas, ini ada event yang diharapkan bisa menjadi momentum lagi nih, Pak Irwan ya, untuk bisa meningkatkan kinerja pasar modal syariahnya, kemudian menambah lagi jumlah investor. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Elevate 2026 ini. Nah, jadi gini Mas Prasetyo, bulan Mei itu adalah bulan kebangkitan pasar modal syariah. Karena di bulan Mei 2011 itu kita menerbitkan SOTS, kemudian indeks saham syariah dan fatwa DSN MUI nomor 80. Jadi itulah kita anggap sebagai bulan kebangkitan. Nah, makanya SIW 2026 itu kita laksanakan di bulan Mei. Karena tepat 15 tahun kebangkitan. Gitu. Satu. Terus yang kedua, Bursa Efek Indonesia melihat bahwa 15 tahun untuk membangun fondasi sudah cukup. Saatnya kita go global. Karena momentumnya pas, timingnya pas saat ini di mana ASEAN itu marketnya sudah mulai menunjukkan arah ke
ketertarikan terhadap pasar modal syariah. Okay. Di sisi lain, pasar modal syariah Asia di global itu kita terbesar. Gitu ya. Nomor 1 masih Malaysia, nomor 2 kita. Nah, momentum itu kita ambil dan kita kemas ke dalam sebuah event yang kita sebut IFN SIW 2026. Kenapa IFN? Nah, IFN ini sebagai partner untuk kita go global. Makanya temanya Elevate. Gitu, temanya Elevate karena kita jadikan tahun 2026 sebagai sambil memperingati 15 tahun kebangkitan, kita saatnya go global. Seperti yang strategi kita sebut di awal, bahwa Bursa Efek Indonesia itu selalu melakukan kolaborasi, karena itu mempercepat proses kan. Makanya kita kerjasama dengan IFN yang memang sudah dikenal di global market, khususnya di Islamic Finance, mereka sebagai provider platform event-event internasional. Sebutkanlah, hampir semua negara ada, mulai di Eropa, di Timur Tengah maupun di Amerika gitu ya. Mereka punya event. Nah, SIW di-combine dengan IFN, kemudian kita punya 15 tahun, maka temanya Elevate 2026. Kapan? Nah, pertanyaannya gitu ya. Kapan nih? Rencananya minggu depan nih. Minggu depan? Minggu depan, gitu. Kita mulai di Rabu tanggal 20 Mei. Gitu. Biasanya kan cuma 3 hari SIW. Karena kita ada international event, jadi 4 hari. Dari Rabu 20 Mei ke Sabtu 23 Mei. Nah, gitu. Konsepnya nggak berubah. SIW seperti biasa, seminar, kemudian ada expo, kemudian ada entertainment, tetapi karena ada internasional, maka hari pertama kita ada International Forum. Namanya juga International Forum in English. Narsumnya lebih dari 80%-nya adalah dari luar. Wow, gitu. Ini event pertama pasar modal syariah dan internasional. Berarti kolaborasi dengan para pemangku kepentingan internasional begitu di industri syariah ini menarik juga kita cermati. Pesertanya ini seperti apa? Kemudian siapa yang disasar? Bagaimana caranya juga nih kalau mau ikut? Pesertanya, jadi untuk yang internasional, kita serahkan ke mereka, IFN Global, sebagai partner kita, sebagai host, original hostnya. Kita co-host. Gitu ya. Untuk sehari pertama itu sudah terdaftar dan sudah dikurasi, yang daftar itu lebih dari 50% dari luar. Memang goals kita itu. Nah, di hari pertama itu bukan hanya forum, tetapi kita adakan juga sesi curhat lah. FGD, jadi close the door event, kita sediakan nanti setelah acara forum itu yang terbuka untuk umum, kemudian ada 2 event setelahnya yang close the door, itu sebenarnya kita pertemukan para pelaku pasar di Indonesia, gitu ya, dengan beberapa pelaku pasar dari luar. Suruh mereka diskusi dan apa sih yang mereka butuhkan. Gitu. Jadi disitulah ketemu, dan itu close the door, private, sehingga kita bilangnya sesi curhat lah antar pelaku gitu. Di situ nanti ada juga regulator, sehingga pihak regulator paham apa sih yang dibutuhkan sebenarnya, gitu kan. Kemudian somehow global juga kira-kira apa sih kalau saya mau masuk ke market Indonesia. Pelaku Indonesia juga kira-kira apa yang harus saya siapin nih kalau kalian mau masuk gitu. Intinya itu. Mix and match lah ya. Betul. Itu sesi hari pertama. Nah, karena ini hostnya adalah international event, maka pendaftarannya lewat internasional juga. Mereka sendiri, bukan dari bursa. Nah, tetapi untuk SIW seperti biasa, kita open for public, kita register, free tapi register. Gitu. Karena setahu sendiri kan, terbatas tempatnya kan. Kita free register di mana? Di siw.idex.co.id. Pokoknya pantau terus sosmednya IDX Islamic gitu ya. Gitu ada SIW khusus untuk itu. Ya, apa yang bisa dijelaskan selanjutnya begitu ya Pak Irwan, perbedaan misalnya IFN Indonesia Forum dengan Syariah Investment Week-nya. Tapi tahan dulu lagi jawabannya, kita akan jelas sebentar Pak Irwan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irwan Abdallah, Vice Director Syariah Capital Market Indonesia Stock Exchange. Nah, ini dia Pak Irwan. Kalau kita lihat perbedaan antara IFN Indonesia Forum, kemudian juga dengan Syariah Investment Week-nya sendiri seperti apa, kemudian nanti pola kehadirannya begitu akan seperti apa, apakah memang full harus offline atau ada yang bisa online gitu Pak? Silakan. Jadi kita sebutkan persamaannya dulu
dulu. Persamaannya adalah sama-sama di main hall diselenggarakannya. Sama-sama hybrid. Kalau nggak bisa datang, bisa lihat lewat channel kita. Gitu. Bisa jadi IDEX channel juga harusnya standby gitu kan. Nah itu satu. Terus yang kedua, peserta bisa ikut dua-duanya. Perbedaannya adalah kalau mau peserta ikut yang international event, yang Indonesian International Forum itu daftarnya terpisah. Mereka akan kurasi sendiri sama pihak IAFN-nya, mana yang boleh masuk, boleh tidak. Karena ini sifatnya adalah forum yang internasional, yang sangat profesional. Gitu. Sementara SIW semua bisa daftar dan register, semua bisa datang. Gitu. Di Indonesia Forum nggak ada musik-musikan nih. Karena cuma one day kan. Dan benar-benar profesional. Ada juga expo-nya tapi limited. Expo-nya expo yang internasional juga. Ada sekitar 15 atau 12 gitu ya. Nah, sementara di SIW expo-nya ada sudah 40. Semua ada tuh. Sekuritas segala macam. Kemudian ada entertain-nya. Nah, siapa entertain-nya itu Tulus, insya Allah. Kita akan menuluskan pasar modal gitu. Betul. Dan selain itu, SIW seperti biasa kita kasih dia hadiah. Door prize untuk mereka yang register, ada door prize-nya seperti biasa, haji. Haji. Iya, tabungan haji kita kasih. Kalau yang sudah punya tabungan haji boleh diganti sama umroh. Gitu. Jadi itu kira-kira perbedaan paling signifikannya. Nah, kalau kita bicara mengenai tema yang diusung untuk Elevate 2026 ini, kemudian goals-nya sebenarnya apa sih secara keseluruhan? Kalau kita dengar kata Elevate, kebayangnya apa? Bandara kan? Bandara, Nah, kenapa bandara? Jadi nanti kita akan ubah main hall ini. Kalau tahun kemarin kan main hall ini kita ubah jadi teater. Ya kan? Semua temanya tema film. Nah, tahun ini kita akan ubah main hall menjadi sebuah bandara. Karena kita mau elevate dan gerbang utama mau go internasional kan dari bandara. Nah, jadi kita siapkan main hall, temanya bandara, elevate, go internasional, 15 tahun kebangkitan. Jadi begitu sudah go internasional, harus siap, ready. Semua orang, baik itu lokal, kita harus sudah siap. Jadi itu temanya, bakal menarik lah. Gitu. Berarti momentum 2026 ini saatnya lepas landas lah ya buat pasar modal syariah kita. Kita siap go internasional. Lepas landas. Starting point-nya dari bandara main hall. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi kesiapan teman-teman dari pasar modal syariahnya sendiri nih, bagaimana? So far sih on schedule, insya Allah kita seperti biasa lah. Kalau Bursa Efek Indonesia mengadakan event SIW ini selalu bikin penasaran kan, makanya harus datang. Kita akan ubah main hall ini menjadi sebuah tempat, sebuah event yang memorable untuk penasaran siapapun gitu. Nah, kalau harapan dari acara Elevate 2026 ini selain tadi peningkatan jumlah investor, mix and match antara mungkin para pemangku kepentingan profesional ya di industri pasar modal syariah sendiri, apa yang dari sisi kitanya begitu di Indonesia? Jadi SIW ini sebenarnya didesain awalnya untuk silaturahmi investor. Jadi kita menghargai investor yang sudah aktif bertransaksi di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal syariah Indonesia, kita kumpulkan silaturahmi. Tetapi kan silaturahmi ini biar bermakna, kita kasihlah feeding dengan informasi-informasi terbaru. Tahun ini feedingnya juga dengan internasional atau global market, sehingga mereka terbuka wawasannya. Nah, karena investor kita majority adalah anak muda, entertain menjadi satu paket dong, maka kita selipkan. Jadi intinya cuma itu sebenarnya event ini gitu ya. Internasionalnya itu adalah untuk awareness ke mereka, saatnya kita akan bersaing dengan global market. Ready or not ready, kita akan tinggal landas. Kira-kira begitu pesannya. Intinya adalah silaturahmi, kemudian happy-happy, dan ilmu dannya dapat juga ya. Di dalamnya pada saat kita menghadiri SIW maupun EFN Indonesia sendiri begitu. Nah, kalau bicara mengenai cara menghadiri Elevate 2026-nya, nah ini juga bagaimana? Kan ada tidak hanya dari Jakarta aja kan, luar kota, bahkan tadi ada yang dari luar negeri begitu nih Pak Irman. Jadi ada 2 pendaftaran. Kalau untuk International Forum ini nanti pendaftarannya saya harus baca contekan karena cukup panjang. Masuklah ke redmoneyevent.com /event/IFN Indonesia 2006, atau kalau pengen gampang klik, lihat aja IG-nya IDEX Islamik, nanti ada. Nah, sementara kalau SIW, pendaftarannya ada di siwidx.co.id. Jadi dipisah.
Gitu. Apakah saya bisa daftar dua-duanya? Bisa. Cuma bedanya kalau yang international forum ini nanti dikurasinya bukan sama bursa. Tapi dikurasinya sama IFN internasional. Jadi bisa jadi kalau misalnya ini belum layak nih, belum market mereka, nggak dilolosin. Tapi kalau SIW semua bisa masuk, register pokoknya, input, masuk segala macam. Gitu. Gampang. Pokoknya pantau terus IG-nya IDX Islamic yang official tentunya. Ada persyaratan khusus nggak? Nggak ada persyaratan. Pokoknya yang sudah jadi investor datang, daftar register, nanti mau nambah silahkan, mau dapat door prize karena banyak door prize setiap sesinya, sehingga nambah pundi-pundi modal juga akan. Yang mau buka di sana itu lebih bagus lagi. Saya mau jadi investor syariah, saya belum buka, mau bukanya di SIW. Itu bahkan bakal banyak hadiah yang didapat kalau buka rekening di SIW, karena kita siapkan juga pembukaan rekening itu. Nah intinya siapapun yang mau datang, mau nonton Tulus doang atau mau lihat expo, mau buka rekening, mau dapat ilmu, harus register. Ini penting karena kalau register terdaftar nanti dapat ada potensi dapat door prize. Gitu. Itu register itu yang paling utama gitu. Berarti memang banyak plusnya nih kalau misalnya kita mau ikut acara ini Pak Irwan. Seperti biasa SIW minggu selalu depan, kemudian ini tinggal sedikit lagi kita bisa buka pendaftaran mulai sekarang yang untuk FN, kemudian nanti berikutnya untuk yang SIW begitu bisa segera registrasi. Nah, kalau dengan persyaratan yang mudah, kemudian akan ada kejutan-kejutannya, Pak Irwan, harapannya dong ke depan seperti apa? Saya sih berharap bahwa pasar modal syariah Indonesia itu sekarang bukan hanya jago kandang. Itu dia, gitu penting tuh. Karena momentum sangat tepat. Kenapa momentum tepat? Di saat yang bersamaan negara tetangga kita itu lagi slow down. Karena mereka sudah penuh. Produk mereka fokus di produk yang fixed income. Gitu. Sementara kami fokus di equity base. Gitu, dengan berbagai macam inovasi-inovasinya. Nah, ini kita harus saatnya show off dong. Gitu ya, betul. Bahwa market kita udah layak mereka datengin, market kita sudah layak untuk dikenal oleh itu. Dan sehingga teman-teman pasar modal syariah itu naik kelas nanti investornya. Gitu. Kira-kira itu sih harapan utamanya. Ya, itu dia yang pasti nanti jumlah investornya akan terus bertambah sehingga nanti dari sisi likuiditas pasar modal syariah juga akan semakin solid begitu ya Pak Irwan. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak nih atas update yang sudah diberikan kepada pemirsa. Sukses Pak untuk acaranya. Terima kasih. Nanti saya akan datang juga nanti nih. Dengan senang hati.